Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Full One Piece Chapter 1085 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Cerita dimulai dengan memperlihatkan ruangan tahta kosong. Seperti yang kita tahu, dalam ruangan tersebut ada Raja Cobra, Gorosei, dan Im Sama yang menduduki tahta. Im Sama pun berbicara kepada Raja Cobra. Dia bilang ada dua hal yang ingin dia katakan, dan ada satu hal yang ingin dia tanyakan kepada Raja Cobra. Raja Cobra pun sangat terkejut ketika melihat dan mendengar Im Sama berbicara. Dia seolah tidak percaya akan apa yang sedang dia saksikan. Im Sama pun kembali berbicara, dan uniknya, dia memakai sudut pandang orang ketiga, yang mana dia menyebut dirinya sendiri sebagai Mu. Raja Cobra yang mendengar nama itu mengingat sejarah yang pernah dia pelajari. Menurut Raja Cobra, nama Imu adalah salah satu nama dari 20 pendiri pemerintah dunia. Namun, sebelum Raja Cobra melanjutkan perkataannya, Im Sama meminta sang raja untuk dia. Im Sama berkata, Raja Cobra tidak akan mendapatkan jawaban apapun bahkan jika dia bertanya. Meski begitu, Im Sama dapat memberitahunya beberapa hal. Im Sama menyinggung soal Di yang merupakan orang-orang yang menjadi musuh pada masa lalu. Namun, orang-orang penyandang di zaman sekarang tidak tahu apa arti dari inisial D. Im Sama juga bilang bahwa para cendekiawan yang mencoba menemukan kebenaran tentang abad kekosongan dan para bajak laut yang mencari Poneglyph, itu semua terjadi karena suatu kesalahan dari Ratu Lily pada masa lalu. Jika saja Ratu Lily tidak melakukan kesalahan itu, maka Poneglyph tidak akan tersebar ke seluruh dunia. Namun, Im Sama mencurigai sesuatu tentang Ratu Lily. Jangan-jangan apa yang sebenarnya terjadi bukan kesalahan, melainkan kesengajaan. Im Sama menduga Ratu Lily memang memiliki rencana tersendiri. Ketika Im Sama berbicara, Gorosei mengeluarkan senjata dan mengarahkannya kepada Raja Cobra. Sang raja kerajaan Alabasta itu pun mulai berpikir bahwa dia tidak akan keluar hidup-hidup dari ruangan tersebut. Im Sama pun kembali berbicara dengan berkata bahwa dia percaya ada jawaban dalam surat yang ditulis oleh Ratu Lily. Orang-orang menyebut Lily sebagai Nefertari Lily dari kerajaan Alabasta. Tapi Im Sama bertanya kepada Raja Cobra siapa nama Lily yang tertulis di surat tersebut. Sebelum menjawab, Raja Cobra bertanya kepada Gorosei tentang nasib dirinya. Gorosei pun bilang nasib Raja Cobra sudah diputuskan saat dia melihat Im Sama. Setelah itu, Raja Cobra menjawab pertanyaan Im Sama. Pada surat yang dimaksud, tertulis nama pengirimnya adalah Nefertari di Lily. Dengan begitu, maka jelas bahwa Ratu Lily adalah seorang penyandang Di. Keluarga Nefertari adalah bagian dari klan Di, yang mana berarti Raja Cobra dan Vivi pun seharusnya memiliki inisial D pada nama mereka. Saat Im Sama mendengar soal D, tiba-tiba muncul panah bayangan berwarna hitam yang menusuk perut Raja Cobra. Berhubung kejadian tersebut masih kurang jelas, maka belum diketahui dengan pasti apakah panah itu berasal dari Im Sama atau dari Gorosei. Tiba-tiba, Sabo yang sedang bersembunyi di balik pilar muncul di sana dan menembakkan api ke arah Im Sama. Namun, Im Sama menggunakan kekuatannya, tapi hanya berupa siluet. Siluet tersebut menampilkan Im Sama menjadi makhluk besar dengan mulut besar dan gigi tajam. Dia pun menggigit lalu menelan api dari Sabo. Setelah itu, Im Sama turun dari singgasana dan para Gorosei tampak menggunakan kekuatan mereka juga. Masing-masing Gorosei berubah menjadi makhluk besar misterius yang juga hanya terlihat siluet saja. Kemungkinan besar, baik Im Sama maupun Gorosei adalah pengguna Mythical Zoan. Para Gorosei yang telah berubah wujud pun mengelilingi Raja Cobra dan Sabo. Sabo meraih Raja Cobra dan berusaha untuk melarikan diri dari sana. Tapi Im Sama mencoba untuk menangkap mereka. Sementara itu, Raja Cobra berbicara kepada Sabo. Dia meminta Sabo untuk memberitahu Vivi dan Luffy bahwa keluarga Nefertari adalah bagian dari klan Di juga. Saat mendengar soal itu, Sabo teringat masa lalunya ketika bersama Ace dan Luffy. Saat itu, Sabo merasa aneh mengapa Ace dan Luffy memiliki inisial D pada nama mereka. Ace pun dengan santai bilang bahwa dia juga bisa memberikan itu kepada Sabo, sehingga nama Sabo akan menjadi Sa, Di,
Ibo. Kemudian, kilas balik singkat masa kecil Sabo pun berakhir. Terlihat Sabo dan Raja Kobra ternyata sama-sama telah tertusuk oleh serangan dari musuh, entah dari Im Sama atau Gorosei. Walau dalam keadaan terluka, Raja Kobra masih sempat membacakan surat dari Ratu Lili. Dalam surat tersebut tertulis lindungi Poneglyph. Bagian selanjutnya dari surat tersebut tidak terdengar karena suara Raja Kobra tertutup oleh auman dari salah satu Gorosei. Namun, bagian terakhir dari isi surat Ratu Lili bisa terdengar. Bagian terakhir bertuliskan kibarkan bendera fajar kepada dunia. Kemudian Im Sama melancarkan serangan ke arah Raja Kobra dan Sabo, tapi Raja Kobra memblokir serangan tersebut dengan tubuhnya sendiri untuk membuat Sabo bisa keluar dari sana. Sabo pun terkejut dan berteriak kepada Raja Kobra ketika melihat sang raja melakukan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, Raja Kobra pun mati. Sementara kejadian di dalam ruangan tahta kosong terjadi, ternyata diam-diam ada Wapol yang sedang mengintip melalui lubang dinding. Im Sama pun menyadari bahwa Wapol sedang mengintip. Ketika merasa perbuatannya sudah ketahuan, Wapol menjadi sangat panik dan segera kabur dari sana. Wapol bilang dia seharusnya tidak melihat hal tersebut. Setelah itu, ruangan rapat referee menerima kabar bahwa Raja Kobra dan Raja Wapol tidak akan bergabung lagi ke dalam rapat. Di ruangan yang berbeda, terlihat ada Vivi yang telah ditangkap oleh para agen CP0. Para agen CP0 itu terdiri dari Rob Lucy, Jabra, Khalifa, dan beberapa orang lainnya. Di sana, Jabra merangkum beberapa hal yang terjadi di Mary Joyce. Setelah insiden penyerangan terhadap Saint Carlos yang dilakukan oleh Sai dan Leo, mereka berdua pun mengumumkan bahwa mereka adalah bajak laut di bawah bendera bajak laut topi jerami. Di sisi lain, sepertinya Fujitora membiarkan para budak untuk kabur, dan Ryokugyo pun membentaknya karena melakukan hal tersebut. Lalu, setelah Jabra mengatakan hal-hal itu, di ruangan tempat mereka berada, Wapol yang sedang melarikan diri muncul. Perhatian CP0 pun teralihkan atas kemunculan Wapol. Vivi melihat situasi tersebut bisa dimanfaatkan. Dia menangkap tubuh Wapol untuk melarikan diri dari sana. Di bagian akhir chapter, Vivi dan Wapol terlihat kabur bersama. Vivi bertanya Wapol hendak kemana, dan dia menjawab bahwa dia ingin pergi ke ujung dunia, ke tempat di mana orang-orang tidak bisa menemukannya. Vivi pun meminta Wapol untuk membawanya. Istri Wapol yang bernama Cinderella terkejut melihat Wapol dan Vivi yang kabur bersama. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1085. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.